Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PKHA 5 akan menjelaskan tentang infografis yang telah kami buat mengenai implikasi gangguan biotik pada berbagai pohon. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok PKHA 5 dengan anggota 5 orang. Yang pertama, saya sendiri, yaitu Ananda Radian Wijataleta. Kemudian ada Azah Aliyah Mumtazah. Lalu ada Dipa Argawijaya. Ada juga Alia Farhana. Dan yang terakhir, Cecilia Dinia Cahya. Di sini kami akan menjelaskan tentang infografis yang telah dibuat, yaitu dengan judul implikasi gangguan biotik pada berbagai pohon. Kami telah mengamati berbagai pohon, yaitu terdapat pohon Terminalia catapa dengan gangguan biotik tungau, bercak daun, dan kutu daun. Kemudian terdapat pohon Adenanthera pavoniana dengan gangguan biotik lapu lanjut. Kemudian ada pohon Barringtonia asiatica dengan gangguan biotik benalu dan rayap. Serta ada pohon Excoecharia agalosa dengan gangguan biotik sisik naga. Di sini kami akan menjelaskan satu persatu tentang gangguan biotik tersebut. Yang pertama akan menjelaskan yaitu Azah Aliyah Mumtazah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tungau yang kami temukan pada pohon Terminalia catapa. Tungau sendiri merupakan serangan hama yang berwarna kecil, mirip dengan laba, hidup di balik daun, dan merupakan subfaktor dari angin. Hama ini ditanamkan pada berbagai bisnis karena memiliki kemampuan beradaptasi pada berbagai habitat. Hama ini sangat rakus sehingga menyebabkan banyak kerusakan. Tungau banyak menyebabkan kerusakan pada daun, batang, dan juga buah sehingga menyebabkan perubahan bentuk dan juga warna. Hama ini juga mengeluarkan racun sehingga mengganggu proses metabolisme pada berbagai tanaman. Pada daun yang terserang tungau akan muncul bercak-bercak kecil, kemudian daun menguning lalu akan gugur. Untuk mengatasi serangan hama tungau, ada berbagai cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama, memusnahkan tanaman yang terinfeksi, lalu pengendalian hayati dengan menggunakan predator tungau, penggunaan pupuk kimia secara terukur, juga menerapkan sistem tanam tumpang sari. Selain itu, saya akan juga menjelaskan kutu daun yang juga kami temukan pada pohon Terminalia catapa. Kutu daun adalah spesies serangga kecil pemakan getah tanaman. Kutu daun berwarna hitam, coklat, ataupun hijau dan hidup secara berkelompok. Kutu daun yang hidup secara berkelompok di balik daun ini menghisap cairan sel. Akibatnya, daun menjadi kuning kehijauan dan mengeriting, lalu tanaman menjadi kedil. Kutu daun dipandang sebagai hama tanaman karena kemampuannya menularkan virus pada tanaman yang lain. Kutu daun menyerang segala macam tanaman. Pada pohon Terminalia catapa yang kami temukan, kami menemukan kutu daun berwarna hijau dan menyebabkan daun menjadi kering, kerdil, dan juga berwarna kekuningan. Upaya pengendalian yang dapat kita lakukan untuk mengatasi serangan kutu daun dengan cara disemprot dengan insektisida organik ataupun tanaman yang terjangkit dapat dicabut dan juga dibakar. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penjelasannya, Mbak Azah Aliyah. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Cecil Dinia Cahya untuk menjelaskan gangguan biotik yang selanjutnya. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya kami menemukan sisik naga pada tanaman Exococaria agolaka. Sisik naga ini tergolong tumbuhan bersifat epifit, bukan parasit. Pengaruh dari keberadaan tumbuhan ini adalah mencegah tanaman bernafas, menutupi tanaman, dan mencekik cabang-cabang tanaman sehingga tidak tumbuh normal. Keadaan ini berpengaruh pada perkembangan daun muda, pucuk, tunas, dan bunga. Akar-akar sisik naga menjadi medium pertumbuhan jamur, alga, dan lumut. Hal itu akan mempercepat meranggasnya cabang-cabang karena kekurangan hara, tertutupi, dan hambatan pada pertumbuhan pucuk baru. Pengaruh kedua adalah keberadaan tumbuhan ini menciptakan lingkungan mikro agar yang lembab dan mendukung perkembangan penyakit daun dan mikroorganisme lainnya. Tanaman utama yang ditumbuhi oleh tumbuhan sisik naga, cabang atau ranting tanaman tersebut akan mudah mengalami kematian dan lapuk. Hal ini disebabkan batang dan cabang yang ditumbuhi sisik naga menjadi sangat lembab dan mengundang tumbuhnya lumut, gagang, dan jamur yang merusak pada batang dan cabang. Sekian penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih atas penjelasannya
spesialia tentang fisik naga. Kemudian saya berikan waktu dan tempatnya untuk Mas Dipa Argawijaya. Silakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan bercak daun, jamur Cercospora nicotinae dan rayap. Bercak daun rokai disebabkan oleh jamur Asomycete, Cercospora nicotinae. Penyakit ini secara historis menjadi masalah bagi tembakau yang sudah matang. Namun penyakit ini menjadi lebih umum dalam beberapa tahun terakhir. Penyakit ini paling sering ditemukan pada daun tanaman yang lebih tua dan lebih rendah, tetapi juga dapat menyerang jaringan hijau. Infeksi seringkali tidak terlalu parah sehingga berdampak pada namun, dalam kondisi lingkungan yang mendukung, infeksi dapat menyebabkan kerusakan parah pada daun. Untuk gejala serangannya, bercak mulai muncul tanaman berumur 4 hingga 6 minggu. Berbentuk lingkaran dengan diameter berukuran 1,5 hingga 6 mm. Bagian pusat bercak transparan dan tepian-tepi berwarna coklat tua. Untuk cara pengendaliannya, yaitu sanitasi kebun, mengurangi kelembapan, daun-daun bawah yang terinfeksi secepatnya diambil agar tidak menjadi sumber penularan. Pemanenan tepat waktu, dan eradikasi tanaman yang sakit. Penyemprotan dengan fungisida berbahan aktif mancozeb, kaptan, kaptafol, metil, tiovanat, benomil, antrakol sebaiknya digunakan secara bergantian untuk menghindari resistensi. Pada kondisi lembab, daun yang terinfeksi menjadi berwarna kuning dan busuk, sedangkan pada kondisi kering, daun menjadi kering dan rontok. Untuk penjelasan mengenai rayap merupakan kelompok serangga sosial yang berasal dari ordo Blatodea epifamily, Termitodea. Banyak spesies rayap yang diketahui. Yang umum diketahui dapat menyebabkan serangan paling tinggi adalah kelompok rayap tanah, spesies Caphothermes curvignatus. Rayap dapat menyerang tanaman apapun karena rayap membutuhkan selulosa sebagai sumber pakannya. Gejala awal serangan rayap ditandai adanya kerak tanah pada batang tanaman berupa alur-alur, dan alur-alur tersebut bertambah banyak, akhirnya menutup semua permukaan kulit batang. Serangan ringan ditandai dengan adanya terowongan pada permukaan batang. Serangan berat dapat menyebabkan tanaman tumbang. Pengendalian rayap dapat dilakukan menggunakan agen biologis, yaitu memanfaatkan musuh alami seperti semut, cendawan, entomopatogen, atau Merarizium anisopliae, dan Beauveria bassiana, nematode entomopatogen, Steinernema, dan Heterohabditis. Selain pengendalian menggunakan agen biologis, pengendalian juga dapat dilakukan dengan menggunakan insektisida, baik yang berasal dari tanaman atau botani atau dari sintetik. Insektisida botanis yang dapat dimanfaatkan yaitu minyak cengkeh, minyak atsiri serai wangi, daun dan biji nimba, serta asap cair, yaitu tandan kelapa sawit, cangkang kelapa, dan lain-lain. Atau menggunakan insektisida sintetik yang berbahan aktif fipronil, imidacloprid, etiprol, serta hexafluoron. Rayap dapat hilang dengan adanya musuh alami yaitu semut. Semut adalah musuh abadi rayap karena semut akan menyerang rayap serta telur-telur rayap di sarangnya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mas Dipa Argawijaya atas penjelasannya. Kemudian yang terakhir yaitu Alia Farhana, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang lapuk lanjut dan benalu. Yang pertama, lapuk lanjut. Lapuk lanjut pada Adenanthera pavoniana. Kerusakan ini disebabkan oleh mikroorganisme yang memicu terjadinya lapuk pada pohon. Tipe kerusakan ini kebanyakan terjadi di daerah percabangan, yaitu pada bagian cabang yang sudah dipangkas sehingga menyebabkan luka. Yang jika sudah terserang mikroorganisme akan menyebabkan terjadinya pelapukan. Di antara mikroorganisme yang menyerang kayu, jamurlah yang paling merusak karena dapat mengakibatkan kerusakan struktur. Sekilas tipe kerusakan ini tidaklah membahayakan, namun jika dibiarkan terus berlanjut, maka dapat menyebabkan meningkatnya resiko penurunan penyerapan air dan unsur hara, serta kerusakan sehingga pohon mudah rubuh oleh angin. Yang kedua, benalu. Pada pohon keben ditemukan adanya benalu, yaitu benalu cengkeh dengan nama ilmiah Dendropetandra. Tumbuhan ini merupakan tumbuhan parasit, sehingga pertumbuhannya pada pohon inang perlu dijaga untuk mencegah kerusakan pohon inang. Benalu memiliki sifat sebagai parasit yang dapat mengganggu bahkan merusak tumbuhan inangnya dengan mengambil hara dan mineral tanaman inangnya menggunakan Haustorium dan dapat menyebabkan kematian tanaman inang. Pengendalian pertumbuhan benalu dapat dilakukan dengan melakukan pemangkasan terhadap cabang atau ranting yang ditempeli benalu, terutama benalu yang sudah berada pada fase generatif. Cukup sekian penjelasan saya. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Alia Farhana. Mungkin cukup sekian presentasi dari infografis dari kelompok PKH 5. Mungkin terdapat salah kata atau perbuatan. Kami dari kelompok PKH 5 minta maaf.
Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.